Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rifai. Saya adalah mahasiswa Unsia dari program studi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan eh, presentasi atas tugas saya yang saya pilih adalah mempresentasikan tugas pertemuan 7, yaitu regresi linear. Saya memilih tugas ini karena saya suka dengan regresi linear dan saya harap saya bisa menjelaskan materi ini dengan baik dan benar. Nah, pada regresi linear ini kita akan membagi dalam 4 langkah. Yang pertama, langkah satu, kita akan melakukan generate eksplorasi data. Kita akan membuat data sintetis yang mencerminkan pola gaji realistis, kemudian melakukan ekspor data analis singkat. Nah, di sini kita akan melakukan import NumPy, kemudian Panda, kemudian PyPlot, dan Seaborn. Kemudian kita akan lakukan generate data sintetis dengan NP random seed 42 dengan N30. Nah, di sini kita akan kita set NP random seed 42 supaya hasil acaknya selalu konsisten setiap kali di run. Kemudian kita akan buat beberapa variabel. Yang pertama pengalaman, kedua education, yang ketiga kota, yang keempat gaji. Nah, pengalaman ini kita akan buat dengan NP random uniform yang rentangnya 1 sampai dengan 20. Kemudian education kita eh, input dengan 3 kategori dengan memilih 0 itu untuk SMA, 1 untuk D3, S1 untuk 2. Kotanya kita juga melakukan random choice yang terdiri dari Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Untuk gaji, kita akan melakukan perhitungan gaji dengan rumus 3,3 ditambah 2,2 dikali pengalaman ditambah 1,5 eh, tingkat education ditambah persebaran kota ya. Kemudian kita akan buat data frame untuk pengalaman, education, kota, dan gaji. Kemudian hasil dari ekspor data analis singkatnya tergambar sesuai dengan output yang diberikan ya. Eh, Data frame shape-nya itu terdiri dari 300 baris dengan tadi kita set pengalaman, edu, gaji. Untuk count-nya, untuk pengalaman ada 300, jumlah baris, education 300 baris, gaji 300 baris. Rata-ratanya untuk pengalaman berada di 9,9 tahun, untuk edu 0,9, kemudian gaji 27,4 juta. Kemudian di sini juga scatter plot kita print yang terlihat jelas pola linear yang positif. Artinya semakin tinggi pengalaman, gajinya cenderung semakin naik. Kemudian berikut adalah grafik yang kita tampilkan. Di sebelah untuk X itu pengalaman, untuk Y gaji, kemudian untuk kota Jakarta, Surabaya, Bandung di titik-titik ya. Untuk kota Jakarta itu titik warna biru, kota Surabaya itu warna orange, kota Bandung itu warna eh, biru. Maaf, kota Jakarta berwarna hijau, Surabaya berwarna orange, Bandung berwarna biru. Ya, terlihat grafik sesuai dengan outputnya ya. Kemudian di langkah yang kedua kita akan melakukan processing, pre-processing. Di sini kita akan menerapkan one hot encoding pada kota, kemudian melakukan training test split, kemudian melakukan standar scalar pada fitur numerik. Nah, kita import terlebih dahulu train test split dan standar scatter. Kita lakukan one hot encoding pada kolom kota. Kemudian kita melakukan print kolom setelah encoding dengan
Output kolom setelah encoding pengalaman Edu Gaji Kota Jakarta Kota Surabaya dengan train 240 baris dan tesnya itu 60 baris. Sehingga totalnya adalah 300 baris sesuai dengan data frame yang tadi ya. Kemudian di langkah ketiga, kita akan melakukan latihan model dan menampilkan koefisien. Kita membuat dan latih model regresi linear, kemudian menampilkan koefisien B dan impretasinya, impretasikan maknanya. Kita lakukan inisiasi model rekreasi linear regression, kemudian kita lakukan menggunakan model fit. Di sini kita mendapatkan nilai intercept B0 sebagai gaji dasar, kemudian kita ekstrak nilai koefisien B untuk tiap fiturnya. eh di sini outputnya untuk koefisien B0, interceptnya 2, maaf, untuk intercept B0, kita dapatkan nilai 27,54. Untuk fitur dan koefisien, untuk pengalaman kita dapatkan koefisien dengan nilai 13,042. Kota Jakarta kita dapatkan nilai koefisien 1,837. Untuk education kita dapatkan koefisien 1,188. Untuk Kota Surabaya kita dapat koefisien minus 0,292. Nah, langkah terakhir adalah evaluasi model. Kita akan menghitung ketiga metrik evaluasi, menginterpretasikan setiap nilainya, dan eh, melakukan perbandingan RMSE dengan MAE untuk mendeteksi outlier. Di sini kita melakukan import mean absolute error dan mean square error dan R2 score. Kemudian juga kita import NumPy kembali. Kemudian di langkah 4 ini secara keseluruhan kita akan mengukur seberapa akurat performa model pada data uji test set. Nah, My ini mengukur data rata-rata berdasarkan kesalahan prediksi dalam satuan juta rupiah secara langsung. Pada outputnya, kita mendapatkan nilai MAE ini 1,649 juta rupiah. Kemudian RMSE, kita mendapatkan nilai 2,123 juta rupiah. Ini ada mirip MAE, tapi memberi bobot kesalahan lebih besar jika ada error yang ekstrim. Kemudian selisihnya kita dapatkan 0,474. Jika selisih ini kecil, berarti model kita stabil dan tidak terdistorsi oleh outlier. Kemudian R2-nya kita mendapatkan nilai 97,4% variasi dijelaskan. Langkah yang terakhir adalah melakukan visualisasi dan interpretasi. Di sini kita membuat dua plot standar evaluasi regresi, yaitu aktual vs prediksi dan residual plot. Interpretasi setiap plot menggunakan pendekatan apa untuk jadinya gimana, bagaimana jadinya, kemudian untuk apa. Nah, di plot pertama ini kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan plot. Di plot pertama ini kita akan mendapatkan grafik aktual PS prediksi. Nah, di sini adalah code-nya. Kemudian untuk plot 2, residual plot. Kita akan tempatkan di sampingnya, samping plot 1, sehingga kita dapatkan output berupa grafik seperti di bawah ini. Evaluasi model regresi linear, prediksi gaji.
Plot pertama aktual PS predicted R2 sama dengan 0,974. Garis putus-putus merah adalah acuan prediksi yang sempurna. Semakin merapat titik-titik biru ke garis merah, artinya prediksi model semakin akurat. Kemudian pada plot kedua, ini untuk menguji asumsi dasar regresi linear. Model dikatakan bagus jika titik-titik residualnya tersebar acak di sekitar garis nol. Kalau sampai membentuk pola tertentu seperti kurva atau corong, berarti ada asumsi linear yang kita langgar. Ya, dari grafik ini kita dapatkan kesimpulan atas visualisasi tersebut bahwa plot aktual PS versus prediksi menunjukkan keselarasan yang kuat dan residual plot menunjukkan sebaran acak di sekitar nol, mengidentifikasikan model yang baik dan asumsi regresi terpenuhi. Sehingga, sehingga pada kesimpulan akhir pada pertemuan 7 ini, model regresi linear ini berhasil memprediksi gaji dengan performa yang sangat baik. Ini merupakan ilustrasi efektif dan alur kerja dasar untuk membangun dan mengevaluasi model machine learning untuk masalah regresi. Demikian presentasi pertemuan 7. Terima kasih. Semoga bermanfaat.